season 3 kita di babak lower final. Anti-Band versus STM. Di game pertama kita terlihat Andrew bersama Zeus. Berdua, bertiga, coba masuk dulu sejenak. Tapi posisi 3-1 coba diterapkan oleh Anti-Band. Raksi dan GZ, aduh GZ jatuh knockdown terlebih dahulu. Dibalas begitu saja, Raksi jatuh knockdown. Apa yang terjadi? Anti-Band kehilangan 3 player, season 1 aja ternyata langsung dihabisin. First round menjadi milik STM. STM berhasil mencuri babak pertama, tapi sebelum kita masuk di babak kedua, gue mau ngecek suara lagi. Bali United Studio, pada suaranya! Sesaat lagi kita akan menyaksikan apakah Anti-Band bisa mengembalikan keadaan dengan 1 poin yang tertinggal. Clock Tower akan menjadi babak kita yang kedua. Kali ini pergerakan dari teman-teman STM ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa ketika mereka berhasil untuk merebut kompon yang setidaknya sulit untuk dimasuki oleh teman-teman Anti-Band. Kali ini Dims bersama dengan Avai di bagian depan masih coba untuk mencari informasi di mana lawannya berada. Mereka tidak ingin terlalu cepat untuk keluar dari bagian tangga, hanya ingin mengolek info saja. Sementara satu player nampaknya ada sedikit kesalahan dari seorang Zeus, tidak langsung maju ke arah depan, tapi Andrew membukakan jalan dari sisi sebelah kiri lawannya. Sementara Rafais, Noxa dan kawan-kawan mereka sudah membuka tembok Cina yang sekiranya bisa menguntungkan mereka, tapi pergerakan tidak terhindarkan kali ini. Gluo sudah berada di mana-mana, tembak-tembakan pun sudah mulai terjadi, tapi tidak ada yang connect sedikit pun. Sementara Raksi melihat 1 orang di sana, Zeus menjadi 1 orang yang diincar. 1 tembakan sudah mulai connect ke arah seorang Andrew, tapi Andrew masih bisa kabur dari 1 push yang diberikan oleh Anti-Band kali ini. Cukup sekarang seorang Rafais coba melakukan healing harusnya sesaat lagi, tapi dari sisi sebelah kanan seakan tekanan tidak berhenti. 1 player sudah cukup sekarang, tapi GZ masih bisa survive. Kali ini Zeus berhasil di take down di sisi lain. Rafais coba bergerak bersama dengan 1 temannya. Andrew bakal dikepung oleh 2 orang sekaligus, tapi Noxa berhasil untuk di take down di sana. Andrew dengan nyawa yang masih sekarat kali ini coba untuk mengulur waktu untuk teman-temannya, memberikan 1 backup, dan Andrew pun masih survive sampai sekarang. Dims sudah berhasil untuk mendapatkan di mana seorang Rafais berada, membuat kekacauan dan hanya menyisakan seorang Raksi yang mulai digigit oleh zona. Dan kali ini Raksi one man show, apakah bisa mengembalikan keadaan melawan 2 orang yang masih cukup sehat kali ini. Bergerak ke sisi kiri, ada seorang Dims di sana. Ada 1 orang Andrew yang coba bergerak dari sisi sebelah kanannya, tapi itu dia selesai sudah 2-0 untuk Anti-Band. Hal-hal yang kayak gini nih yang perlu banget didapatkan oleh tim STM. Meskipun tadi di awal kita sempat ngeliat tuh Zeus entah ada kendala seperti apa, dia stuck berdiri aja sehingga temannya tidak bisa mengembangkan melanjutkan permainannya. Mungkin saja War tadi yang kehilangan 2 player STM itu bukan tempat yang diinginkan oleh player STM untuk melakukan fight. Mungkin saja itu terjadi, tapi untungnya mereka masih bisa nge-handle itu walaupun Zeusnya akan menjadi korban pertama oleh GZ tadinya. Dan di round ketiga, kita berada di seputaran Cape Town. Kali ini masih cukup pede. Pergerakan cepat juga dilakukan oleh 4 player dari tim STM. Berada sudah berdepan-depanan, ada seorang Dims dan juga Zeus berada di 1 compound yang sama, bahkan 4 player menuju ke 1 titik pertempuran di mana Zeus sudah cukup sekarat dan 1 orang Noxa setengah HP juga sudah tersisa pada Dim. Berada dengan 1 player Dim berhasil dibuat terjatuh, namun Andrew akan berhadapan dengan seorang Raksi. Disoloin saja. Siapa yang akan berhasil menumbangkan lawannya? Ini dia Raksi masih coba untuk menghindari pada 140 HP yang tersisa. Noxa hanya bisa mengurung diri di balik beberapa duel yang ada. Sementara 4 player dari tim Anti-Band meskipun unggul jumlah playernya masih sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan 3 player. Bahkan Noxa berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Avai yang masih bisa bertahan dengan HP yang tidak begitu banyak. Bahkan GZ dijatuhkan. Tersisa 2 player saja, 2 lawan 2. Ragi sudah lock posisi dari seorang Avai. Avai bergerak menuju ke arah dalam. Sudah akan melihat beberapa player dari tim Anti-Band yang sudah terlihat menuju ke arah pintu yang salah. Terjebak karena Gluol sendiri. Berbahaya. Avai tersisa sendiri. Berhadapan dengan 2 player mana Avai masih mencari-cari dan selesai. Poin pertama untuk Anti-Band. Yes, setelah tertinggal 2 angka, Anti-Band di sini menunjukkan bahwa mereka masih bisa
ngejar ketertinggalannya. Agak krusial, bahkan sampai round ketiga tadi barusan kita belum melihat seorang Noxa mendapatkan kill satupun. Namun mungkin akan menjadi fakta yang berbeda di game round kita yang selanjutnya di sini. Di map Big Caroline Mansion kita terlihat teman-teman dari Anti-Ban sudah akan melakukan setup 3-1. Coba stacking 3 dan juga satu orang dikirim untuk mencari info banyak-banyakan di arah yang berbeda. Tapi satu orang juga udah Halo Moto. didapatkan infonya berada di bagian dalam. Dua bahkan siap tampil. Masuk 2 lawan 2. Mau mundur dulu, bakal ada backup. Akankah menjadi 3 lawan 3? Sudah saling tembak, Raksi udah kekikis. Terlihat teman-teman dari STM langsung regroup. Cepet banget mereka regroup berempat langsung. Gak kasih peluang untuk mereka kalah jumlah melawan Anti-Ban. Tapi Anti-Ban gak boleh sampai kecolongan. Masih sabar banget. Dia sambil baca step. Oh, bakal diputerin sama anak-anak STM. Membuat anak-anak Anti-Ban sadar. Oh, ini kita bakal dibokong. Gak bakal dikasih peluangnya. Bakal coba ditutup lagi. Sambil mereka mencari momentum yang tepat. Berada di dalam. Mencoba mengecoh stepping yang ada. Sementara STM perlahan tapi pasti mencoba menerobos ke jantung pertahanan dari Anti-Ban kali ini. Sambil menjaga di area kiri dan juga kanan. Dua orang ada di tengah. Udah mulai membentuk benteng pertahanan terkuat mereka secara masing-masing. Tapi Zeus di sini cukup sekarat. Dalam bahaya. Anti-Ban masih bisa bersabar sejenak. Karena posisinya di sini Noxa bersama dengan Zeus melakukan upaya trading dan terkena beberapa damage. Membuat mereka harus terkikis. Udah recover lagi tapi Noxa sendirian. Bakal jadi berbahaya sekali untuk Noxa. Harus segera di cover. Nah itu dia kekikis lagi Noxa. Kehilangan setengah darah. Tentunya bukan kabar bagus tapi Afai harus kandas ternakdown di sana oleh anak-anak dari Anti-Ban. Tapi dua tiba-tiba dibalas sama Zeus. Masih ada GZ dan juga Rafais. Sekarang 2 lawan 1. Zeus apakah bisa menjadi juru selamat untuk teman-teman dari STM? Karena posisinya Zonas juga udah tertarik keluar. Sisa Rafais versus Zeus. Kali ini siapa yang akan menangin momentumnya? Posisi masih aktif aloknya di sini dari Zeus. Sungguh refleks yang luar biasa cepat sekali dari Zeus from Vietnam. Sementara Rafais tetap tenang, tetap membaca pergerakan dari Zeus sambil mencari momentum yang tepat. Itu dia, coba pick dari kanan. Sabar banget dia, dia tahu momentum yang tepat untuk ngepick. Kalau belum waktunya, dia sabar sejenak. Tapi ternyata Rafais menunjukkan kualitasnya. Rafais 3 player ditumbangkan dan dibuka dengan sangat manis Anti-Ban. Tidak terbayangkan di round keempat barusan kalau seorang Rafais tidak dimainkan, apa yang akan terjadi. 4 menjadi seutuhnya milik Rafais yang sudah bermain dengan sangat luar biasa. Tapi kali ini round kita yang kelima akan membawa kita ke arah observatory. Pergerakan dari kedua tim sesaat lagi akan terlihat. Tipikal gameplay seperti apa yang akan mereka keluarkan. 2 player dari Anti-Ban bergerak dari sisi sebelah kiri, 2-nya lagi dari sisi sebelah kanan. Sementara STM masih cukup solid dengan formasi mereka 4 player. Secara bersamaan bergerak ke arah yang cukup sama kali ini. GZ sudah berada di tumpukan Gluol di sana. Afai sudah melihat ada 1 player tapi tembak-tembakan sudah terjadi. Raksi pun coba untuk sedikit mundur. Menunggu satu bantuan dari teman-temannya, membuat seorang GZ pun harus mendelay pergerakannya sedikit, melakukan medikasi, dan kedua tim masih coba saling bersembunyi. Di balik Gluol yang sudah mereka ciptakan, Noxa dengan ribuan Gluol yang sudah digunakan masih mencari kill pertamanya di game kita yang pertama kali ini. Sementara Rafais dengan 5 poin eliminasinya harus tetap sabar, mencari celah dan memanfaatkan kelengahan dari lawannya. Tembak-tembakan masih belum terjadi. Keduanya masih coba untuk membangun Gluol untuk mendapatkan vision lebih lagi. Seorang Raksi coba mendekat dari sisi sebelah kanan. Noxa sudah mulai terlihat, tembakan sudah mulai terbagi dan Rafais udah cukup sekarat kali ini. Dim hampir saja terpick off di sana, tapi masih bisa bertahan dengan beberapa Gluol yang diciptakan barusan. Andrew coba bergerak, melihat satu player berhasil ditumbangkan. Rafais, player yang sangat mahal di round sebelumnya, harus langsung ditumbangkan dengan cukup mudah oleh seorang Andrew di sana. Tapi Noxa tidak tinggal diam. Noxa akan mencari di mana lawannya berada. Afai coba untuk mengurung dirinya terlebih dahulu, tapi udah cukup sekarat. Noxa memberikan beberapa tembakan dan dari belakang ada Raksi yang memberikan kejutan, menyisakan seorang STM. Dim saja yang akan dihajar habis-habisan dan itu dia Anti-Ban.
Itu dia mahal banget, itu gameplaynya Anti-Ban itu sudah ngebaca itu, kebaca banget. Kenapa mereka itu nggak melakukan fight, mereka hanya membuat player-player dari STM ini terpisah. Karena STM itu dari tadi main numpuk berempat, udah masuk dari satu line yang sama. Tetapi ketika player-player Anti-Ban berdepanan, mereka bukan target mereka utama bukan untuk menjatuhkan player STM, ngebuat STM kesulitan dan mereka terpisah. Nah disitulah mereka akan culik satu persatu player-player dari tim STM. Dan sekarang berada di round ke-6 kita kembali ke daerah Hanggar. Rafaiz Noxa, ada Raksi, juga GZ tentunya berada di bagian belakang. Sementara 4 player dari tim STM berada di balik satu kontainer. Zeus juga berada di paling depan dari barisan pertahanan teman-temannya. Di sisi sebelah kanannya ada Andreu. Karena Noxa masih bertahan bersama dengan seorang GZ dan Raksi. Raksi berada dengan 2 player di bagian atas kontainer. Berhasil terjatuh offside. 3 player tersisa dari tim Anti-Ban. Rafaiz berhasil mendapatkan seorang Zeus. 1 tukar 1. Jadi sama-sama 3 player yang tersisa. Masing-masing 2 tim ini ada Andreu sudah terpantau oleh seorang Rafaiz, akan dikomit oleh 2 player dari tim Anti-Ban tentunya, di mana Noxa menahan pergerakan seorang Afai berada di atas kontainer. Cukup disiplin apa yang dilakukan oleh player dari tim Anti-Ban, namun Noxa tidak bisa menyelamatkan dirinya, di mana menjadi korban selanjutnya. 2 lawan 3 yang tersisa. Afai masih cukup tenang, masih cukup santai, tidak terburu-buru, berada di bagian belakang. Dan Rafaiz bersama seorang GZ harus berpikir keras gimana caranya untuk berhadapan dengan 3 player yang ada dari tim STM ini. Rafaiz coba untuk memancing pergerakan dari tim STM dan sudah masuk Rafaiz. Berhadapan dengan seorang Andreu di bagian depan sana, pada Andreu berhasil buat sekarang, namun Rafaiz masih bisa mendapatkan 1 player di bagian depan sana, namun banyak sekali keluar yang menghadang jalur masuknya. Tim berhasil mendapatkan seorang GZ dan Rafaiz untungnya zona bergerak ke bagian belakangnya. 1 lawan 2 meskipun akan sulit, tetapi Rafaiz masih punya kesempatan, masih cukup berani dan cukup disiplin juga apa yang dilakukan oleh Afai dan juga tim sekali ini. Itu dia Rafaiznya sudah berada di bagian depan sana, mengurung diri di balik 1 keluar, berhasil mendapatkan 1 player. Tim berhadapan dengan seorang Rafaiz, masih memilih untuk merevive, masih cukup tenang kali ini, namun dibayang-bayangi, diganggu oleh seorang Rafaiz. Tidak berhasil dihidupkan kembali dan Afai beserta Dim mengurung diri di balik wall yang mereka miliki. Sudah keluar, wall sudah pecah. Rafaiz kali ini berhadapan dengan seorang Dim. Afai akan masuk dari bagian belakang. Masih bisa mendapatkan 1 player. Rafaiz gagal mendapatkan poinnya. Anti klimaks dari Rafaiz, sedikit lagi bisa mendapatkan 2 player dari STM. Mahal banget momen dari Rafaiz tadi, namun bisa digagalkan oleh adik-adik kelas 6 SC. Afai tentunya dari STM. Luar biasa sekali, semakin sengit dan semakin panas. Anti-Ban versus STM kali ini 3 sama skornya. Babak kita yang ke-7 berada di area shipyard. Kita saksikan bersama-sama apa yang akan segera terjadi selanjutnya. Karena fokus dari kedua tim benar-benar terjaga di panggung yang juga udah dikelilingi penonton dengan tingkat emosional yang cukup panas juga. Mendukung tim andalan mereka masing-masing. Terlihat 2 belah tim sudah mendapatkan info masing-masing. Ada 1 yang di kanan, 2 di tengah, dan juga 1 di kiri. Jadi sebuah info yang harusnya bisa diolah jadi sebuah strategi. Sementara STM agak nge-hold permainan mereka, nggak mau membalas agresi serangannya. Mereka sabar dulu, tarik dulu, mancing player-player dari Anti-Ban. Anti-Ban hati-hati, nah itu dia Andreu dan juga Dim menunjukkan kapasitasnya, walaupun Zeus harus diculik sama GZ kali ini. Rafaiz dan juga Noxa yang harus menjadi korbannya. 3 lawan 2, STM versus Anti-Ban. Andreu masih sabar, masih mencari momentum yang tepat. Reaksi depan mata dari seorang Andreu. Dipancing dulu, dicari ini. 1 orang reaksinya dicari, sisa reaksi aja. Depan mata udah ada Andreu, double pick, bakal menjadi triple pick. Karena ini adalah 1 lawan 3, butuh dari sekedar keajaiban untuk melawan STM.
Wow, momentum yang sangat luar biasa di detik yang bersamaan dua player dari Anti-Ban sudah berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah. Terlihat di sana Asep versus Skeleton sudah mulai memanas tampaknya. Semakin panas, lempar-lemparan tidak terhindarkan. Dan terlihat ada sedikit secercah harapan yang mulai timbul dari seorang Zare di sana. Kita sudah mulai akan menyaksikan babak kita yang ke-8 dan ini harusnya adalah kunci mati-matian dari STM dan juga Anti-Ban yang ingin membalikan keadaan. Kedua tim sudah mulai bergerak, membangun glual di bagian dari tangga. Rafaiz dan juga seorang Raksi sudah berada di sisi sebelah kiri. Zeus sudah mulai terlihat menggunakan beberapa glual yang sudah coba untuk di stack di atas. Sementara Andrew mulai naik ke bagian atas dari sebuah truk yang sudah berhasil untuk dikuasai oleh dirinya. Dim sudah melihat ada dua player di sana. Raksi coba untuk lompat ke bagian atas dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Noxa tidak bisa berbuat banyak karena memang tumpukan glual yang berada di depan cukup menyulitkan. Hanya coba untuk mendapatkan vision kali ini. Raksi masih coba untuk berputar dan mendapatkan informasi. Glual sudah berterbangan di kiri dan juga di kanan. Dan sudah melihat ada satu player di bagian atas di sana. Tapi Andrew masih tidak menyadari bahwa di sisi sebelah kanannya sudah ada seorang Rafaiz yang sudah menunggu. Tapi masih bisa survive. Dan bahkan belum ada yang cukup fatal. Tidak ada banyak yang terjadi dari kedua tim setelah sekitar 30 detik game sudah berjalan. Hanya beberapa tembak-tembakan yang terjadi dari keduanya dari arah menengah kali ini tidak memberikan dampak yang cukup fatal. Buat kedua tim masih cukup bersabar saja. GZ sudah berada di bagian atas, Dims sudah berada di bagian atas dan kali ini Dims mendapatkan beberapa tembakan. Tidak menjadi cukup berarti. Masih ada glual yang sesaat lagi akan menjadi senjata makan tuan karena zona sudah mulai bergerak. Seorang Raksi sudah mulai masuk dari sisi sebelah kanan tapi Raksinya jatuh. Noxa juga jatuh, bakal langsung dikejar sama seorang Zeus di bagian bawah. Noxa melihat ada satu player, masih tidak ada sedikit pun kekacauan yang terjadi. Semuanya masih cukup lengkap tapi Zeus sudah cukup sekarat melawan seorang Noxa. Coba untuk mengurung dirinya tapi Zeus berhasil di take down. Faiz pun tidak bisa berbuat banyak di sana. Di revive oleh teman-temannya. Dan kali ini sangat tidak menguntungkan untuk STM. Karena STM berhasil mendapatkan satu player. Ternyata keadaan akan terbalik kali ini. Membuat teman-teman dari Anti-Ban hanya menyisakan seorang William GZ dan akan ditumbangkan. Round kita yang barusan akan menjadi milik STM, Bung Surya. Itu dia ketenangan player-player STM masih bisa banget mereka lakukan. Meskipun tadi sempat tertinggal poin, mereka dapatkan kembali dengan kedudukan 3-5 untuk STM kali ini. Berada seputaran Factory. Tentunya dengan 5 poin yang sudah didapatkan oleh STM semakin membuat tingkat percaya diri mereka untuk mendapatkan poin ke-6 di Factory ini masih ada. Ini dia, tidak akan bergerak. 4 player dari tim STM juga sama 4 player dari tim Anti-Ban menuju ke tengah. Yan Factory, Andrew berada sebelah kanan, Afai berada di bagian belakang. Mencari informasi ada berapa player di bagian tengah dari tim Anti-Ban. Noxa berhasil dibuat terjatuh kali ini. Langsung di end begitu saja, namun Andrew juga ditukar. Berhasil dibuat knock-out. Satu player sudah terlihat, ada gerakan. Ingin melakukan revive dari seorang Afai, namun masih ada beberapa player dari tim Anti-Ban yang berada di dalam satu wall. 3 lawan 3 kali ini masih seimbang. Sama-sama dengan 3 playernya. Namun Raksi sudah mengunci pergerakan dan seorang Zeus mengurung diri di dalam satu wall-nya. Cukup sekarat Afai berhasil dibuat, namun GZ juga sama. Dan itu dia, Afai berhasil dibuat terjatuh. Poin keempat untuk Anti-Ban. Menolak kalah, Anti-Ban berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Ini yang di bench juga cukup panas gitu di belakang ya. Asep dan juga Skeleton kita, beliau Zare, sangat-sangat emosional di belakang, apalagi kalau main gitu ya kan. Maksud gua ini Zare sama Asep kan anak kecil sama anak kecil berantem. Jangan dulu, saya tahan dulu. Udah berantem aja udah. Kalau Itu Asep yang sama ditunggu, ribut orang ini nunggu itu. Tapi kalau Asep sama Zare berantem, nyebutnya bukan berantem. Apa? Berantem. Kecil. Ya. Nah, Berantem. kita masuk ke round kita yang selanjutnya. Ini dia, Anti-Ban versus STM. Masih 4-5 dipimpin oleh STM. Posisinya, dua-duanya udah sama-sama tahu. Kirim satu orang ke bawah. Ini menjadi info yang harus diolah dengan hati-hati sekali. Dari kedua tim terutama STM yang lagi leading nih.
lagi leading 1 angka aja. Apapun masih bisa terjadi. Masih bisa dikejar banget sama Anti-Ben, apalagi ini best of 5 series teman-teman. Jadi selama belum sampai total 3 skor, belum ada yang pemenangnya. Nah, kita lihat dulu. Ini dia. Tarik mundur ke belakang permainan dari Anti-Ben, mencoba memancing pergerakan anak-anak dari STM agar bisa terbait sama anak-anak dari Anti-Ben. Tapi saya yakin Anda tidak tahu. kalau kita lihat-lihat sedikit demi sedikit ini, Rafaiz benar-benar menjadi kuncian dari anak-anak Anti-Ben. Sementara kalau kita lihat STM ini dari Afai, si bocil kelas 6 SD kita, benar-benar menjadi juru kunci untuk setiap momentum round yang ada. Sabar dulu sambil nunggu zona juga. Nah, Rafaiz, hati-hati. Damage output juga udah mulai kerasa, begitu juga dengan Afai. Di dalam masih ada 2 orang. Mereka sadar betul apa yang harus mereka lakukan. Ditahan terus permainan STM dalam posisi lagi unggul, agak ngedefense dan memaksa anak-anak dari Anti-Ben maju gitu ya kan. Tapi Dim sayangnya cukup sekarat, berbahaya banget di sini, apalagi apa ini kalau cukup sekarat. Raksi mungkin menjadi korban di sana, tapi depan mata dari seorang Andrew di sana udah kehilangan seorang Zeus di tangan GZ. Andrew tarik dulu mundur ke belakang, setengah darahnya hilang. Nih dibalas sama Dim, dan Dim masih bisa mendapatkan momentum, tapi Dim pepeng habis dan masih bisa dibalas sama Andrew, tapi sayangnya ada Rafaiz dari Anti-Ben menjadi 5 sama Bung Skyla. 5 sama, semakin memanas STM dan juga Asep. Tapi tolong Jare jangan nangis dulu. Belum selesai Jare, masih panjang perjalanan kita. Tarik bajunya. Belum. Yes, dan kali ini kita akan masuk di round yang ke-11. Anti-Ben 5, STM 5. Kita akan segera menyaksikan satu peralatan di bagian dari Mars Electric nampaknya. Rafaiz bergerak dari sisi sebelah kiri. STM masuk semuanya berempat langsung. Raksi dan kawan-kawan sudah menguasai bagian atas. Dims mendapatkan beberapa tembakan di sana tapi masih bisa survive. GZ mendapatkan informasi. 3 player di sisi sebelah kanan. Masih cukup bersabar kedua tim kali ini. Tidak ada impact yang terlalu besar yang dihasilkan dari tembakan dari jarak sejauh itu, tapi Raksi sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Ada 1 player yang mulai mengirim diri kali ini dan sudah mulai terlihat bakal dihajar oleh 2 player sekaligus, jadi ini bakal menjadi bencana. 1-on-1 situation dan akhirnya Afai berhasil ditumbangkan. The most important player of STM kali ini. Noxa bergerak dari sisi sebelah kanan ditemani oleh seorang Rafaiz yang sudah mendapatkan 1-2 tembakan ke arah seorang Dims, tapi tidak ada yang terjadi. 2 player coba untuk melakukan follow up. Dan juga Andrew dari sebelah kiri, tapi James berhasil menumbangkan seorang Noxa di sana. Noxa di end, 3 lawan 3 akan terjadi sehingga tempo akan menjadi sedikit lebih lambat karena Anti-Ben yang sudah memiliki advantage dari segi angka kali ini harus melakukan reset terlebih dahulu. Sus coba bermain dengan lebih sabar lagi, sudah melihat ada 1 player tapi Razi berhasil ditumbangkan. GZ pun harus menyusul di sana menyisakan Rafaiz, dan itu dia STM Match point untuk STM kali ini. 1 poin terakhir apabila berhasil didapatkan oleh STM, tentunya kemenangan pertama mereka bisa dapatkan. Dan ini dia Khatulistiwa menjadi tempat match point untuk tim STM. Kuncinya apa? Jangan sampai terjatuh duluan, dan kalau bisa Anti-Ben itu harus dijatuhkan duluan adalah Rafaiznya untuk mendapatkan kemenangan lebih mudah. Seperti itu yang bisa dilakukan oleh tim STM, dan ini dia masih akan menjemput poin ke-7 untuk tim STM. Sementara dari tim Anti-Ben tidak ingin memberikan poin untuk STM kembali. Itu dia sudah terlihat 4 player masing-masing sudah terpantau, kecuali seorang Rafaiz yang masih dikunci di bagian belakang saja sejauh ini. Dari vision seorang Noxa sudah mengunci, sudah melihat adanya pergerakan bahkan 4 player sekaligus yang harusnya sudah terpantau, namun Rafaiz berada di sebelah kiri belum terpantau sama sekali, dan akan menjadi kunci apabila kemenangan bisa didapatkan oleh Anti-Ben di Khatulistiwa kali ini. Dan Raksinya sudah terkena hit dengan HP yang berkurang setengah. Masih
masih harus diulur dulu temponya. Rafai sudah terbaca pergerakannya dan sudah diketahui juga akan di-reset up oleh tim STM mengambil jalur sebelah kanan tentunya dari anti-ban. Raksi kembali berulah, kali ini akan menuju ke arah pertahanan, akan coba di sandwich, dikepung pergerakan di mana Zeus cukup sekarat. Raksi pun juga sama akan dikomit oleh 3 player yang tim STM menuju ke arah seorang Raksi. Zeusnya berhasil buat terjatuh, namun Andreu cukup menahan pergerakan GZ dan Raksinya akhirnya terculik kali ini. Zeus masih bisa bertahan kali dengan HP yang sudah sekarat 6 kali dibuat terjatuh oleh seorang Rafai. Masih ada GZ berhadapan dengan seorang Afai dan Andreu keluar, sudah terlihat juga 3 lawan 2 kali ini kesulitan bagi tim STM, namun Noxa masih bisa dibuat terjatuh 2 lawan 2 kali ini. Andreu coba untuk menggulung satu tangannya, menggunakan medikasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan warnya kembali. Afai udah cukup sekarat, 1 hit bisa menjatuhkannya dan duel akan terjadi di sini antara Andreu berhadapan dengan seorang Rafai. Sudah terlihat bahkan setengah HP sudah berkurang, 1 hit lagi itu berhasil terjatuh dan 6-sama anti-ban STM. Wow, sampai ke match point yang selanjutnya. Semakin sengit, ini baru round babak kita di game pertama kita di Best of 5 Series. Tapi sepanas ini men, ini luar biasa sekali dari kedua tim menunjukkan kapasitas mereka memang layak berada di offline. Rafaisnya sih gila banget. Gila. Ini kita ngelihat berapa kali anti-ban kecolongan pas Rafaisnya ditumbangin di awal sih. Asli, emang Rafaisnya seperti yang dari tadi kita notice menjadi kuncian dari anak-anak anti-ban. Itu juga dengan Afai, tapi kali ini akan sangat cepat round match point kita untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan poin pertama dari STM versus anti-ban. Terlihat kedua belah tim sama-sama menahan diri mereka, tidak bermain terlalu agresif, sama-sama menunggu peluang mistake dari kedua lawannya, saling bersabar. Dan Andreu seperti biasa signature move-nya, lual pencakar langitnya, tentunya untuk guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sambil ditahan dulu sejenak, tapi saat yang bersamaan Zeus udah cukup sekarat. Zeus gak boleh begini terus-terusan, bisa menjadi informasi yang diolah oleh anak-anak dari anti-ban. Hati-hati, anti-ban jangan tinggi-tinggi, nanti pas jatuh sakit gitu ya kan. Dan sekarang kita bisa lihat gimana STM lagi bacain momentum untuk masuk lewat bawah di saat semua orang lagi pada nyusun glowalnya tinggi-tinggi. Andreu masih sukses menjadi bait di atas. Sementara Dims mencoba menjadi wingman dari seorang Andreu. Tarik dulu Andreu karena terkena damage yang cukup banyak. Setengah darah dari Andreu membuat Andreu harus tarik mundur ke belakang. Namun kita bisa lihat di sini dari 3 POV yang berbeda luar biasa sekali tentunya. Sambil di bait Raksi dan Rafais. Rafais elbow bento. Sedikit lagi dikeber habis. Tim tersisa sendiri akan dibalas. Sisa tim udah knock juga dan Rafais menjadi momen yang sangat